Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, hadirin yang insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Sehingga pada malam yang ke-24, pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat, sehingga kita mampu atau termasuk orang-orang yang mampu melangkahkan kaki mereka ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah sangat dekat dengan garis finish. Pada saat ini kita sudah di penghujung Ramadan. Ramadan, hadirin, adalah bulan yang sebagaimana sama-sama kita ketahui yang menawarkan berbagai macam kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika seandainya dilakukan semuanya karena dengan penuh keimanan dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari di bulan Ramadan melepas beberapa orang dari api neraka. Dan bagi setiap muslim, barang siapa yang berdoa di bulan Ramadan, maka pasti Allah mengijabahkan. Dan di bulan ini juga hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka hendaknya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada hamba Allah yang mana mereka masuk ke dalam bulan Ramadan
lalu mereka keluar darinya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni mereka. Banyak dari kaum muslimin, mereka masuk atau Ramadan datang kepada mereka, tapi tidak membuat mereka lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat mereka lebih rajin membaca Al-Quran, tidak membuat mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Bahkan bagi mereka Ramadan atau tidaknya Ramadan sama saja. Makanya banyak di antara kaum muslimin yang mungkin bahkan sebagian dari mereka melaksanakan puasa, melaksanakan qiyam Ramadan, tapi begitu selesai Ramadan, maka selesai juga itu semuanya. Pertanyaannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa? Yang pertama, karena mereka menjadikan Ramadan ini hanya sebagai rutinitas saja. Para asatidzah mengatakan karena seringnya bertemu dengan bulan Ramadan, setiap tahun mereka bertemu dengan Ramadan, mematikan sensitivitas. Mereka sudah tidak menganggap bahwa Ramadan ini merupakan hal yang spesial. Tapi mereka menjalani semua itu hanya sebagai rutinitas yang datang setiap tahun. Yang kedua penyebabnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak di antara kita yang hanya fokus dengan ibadah yang berbentuk fisik saja. Mungkin di antara kita melaksanakan puasa, qiyam Ramadan, mungkin membaca juga Al-Quran, tapi mereka hanya fokus dengan ibadah yang berbentuk fisik saja. Mereka tidak membaca Al-Quran semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut dari azab Allah. Mereka tidak mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cinta akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka melaksanakan ibadah bukan atas dasar ikhlas kepada Allah. Karena saudaranya berpuasa, akhirnya mereka berpuasa. Karena tetangganya melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, ya dia lakukan juga. Atau mungkin karena dunia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Bisa jadi amalan yang besar tapi kecil dikarenakan niat yang tidak ikhlas. Bisa jadi amal yang kecil tapi besar pahalanya dikarenakan ikhlas. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, orang yang melakukan amal kebaikan tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang sedang safar. Mereka membawa bekal berisi pasir, dan pasir itu memberatkan mereka. Tapi apakah pasir itu akan memberikan manfaat? Tidak. Ada orang yang menjalani ibadah puasa, melakukan berbagai macam ibadah, tapi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah-ibadah itu tidak akan memberikan manfaat. Seperti kita pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara kita ada yang berdiri bersampingan, satu shaf yang sama, satu imam yang sama. Tapi apakah kita bisa menjamin setiap kita pahala yang kita dapatkan dari Allah sama? Tidak. Tergantung niat kita. Dan penyebab yang lain hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya niat untuk berubah,
Coba tanyakan kepada hati kita masing-masing. Apakah kita pernah punya niat bahwa kita ingin menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya? Kita belum terlambat hadirin. Masih ada beberapa hari lagi kita untuk memperbaiki diri. Jika seandainya kita merasa di beberapa hari yang lalu kita lalai, jarang membaca Al-Quran, atau kita masih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, maka di sisa hari inilah innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung akhirnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diibaratkan seperti seseorang yang ingin menampung air hujan di musim kemarau. Tiba-tiba hujan yang sangat deras. Lalu orang tersebut berniat untuk menampung air hujan agar dia bisa memanfaatkan air hujan untuk dia berwudu, untuk dia mandi, atau untuk kebutuhan lainnya. Lalu dia ambil ember, lalu dia letakkan di luar di bawah derasnya hujan. Tapi masalahnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tutup embernya tidak dibuka. Walaupun hujan sederas apapun, apakah air hujan akan masuk ke dalam ember tersebut? Tidak. Kenapa? Karena tutup embernya tidak dibuka. Walaupun bulan ini menawarkan berbagai macam keistimewaan, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak berusaha untuk meraihnya, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka solusinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, solusinya apa? Solusi yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kelalaian kita selama ini dikarenakan banyak dosa yang kita kerjakan. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan, orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan itu bagaikan orang yang suka makanan atau memakan makanan yang busuk, makanan yang buruk. Lalu disebabkan oleh makanan itu dia sakit yang berkepanjangan. Dan dikarenakan sakit yang berkepanjangan, dia tidak bisa menikmati nikmat atau makanan-makanan yang lezat setelahnya. Dan ketika seseorang bermaksiat dan dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli apakah itu di bulan Ramadan, dia terus bermaksiat sampai hatinya sakit hadirin. Sampai hatinya sakit. Lalu ketika hatinya sakit, maka dia tidak bisa menikmati betapa indahnya nikmatnya membaca Al-Quran, betapa indahnya qiyam Ramadan, betapa indahnya memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Tidak bisa mereka nikmati. Kenapa? Karena hati mereka sakit. Solusinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya juga kita melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah di bulan ini seakan-akan itu ibadah perpisahan kita hadirin. Sum siyamam waddi, puasalah seakan-akan puasa itu puasa perpisahan bagi kita. Bagaimana jika seandainya tahun depan kita tidak bisa bertemu lagi dengan malam Lailatul Qadar, bagaimana? Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara bagaimana agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin membaca Al-Qur'an, melakukan qiyam Ramadan, dengan menjadikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu seakan-akan ibadah perpisahan. Dan yang terakhir hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Karena banyak orang yang berpuasa, mereka sanggup menahan lapar dan dahaga.
Mereka tidak makan, mereka tidak minum, tapi mereka makan daging atau bangkai saudaranya di siang hari. Para ulama mengatakan hati-hati dari al-kis al-masku, yaitu tas yang bolong atau kantong yang bolong. Kenapa? Banyak orang yang mengumpulkan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah membaca Al-Quran, ibadah sedekah, dan ibadah-ibadah yang mereka kumpulkan semuanya. Tapi setelah itu mereka isi atau mereka tampung di dalam tas yang bolong. Ibaratnya jika seandainya kita punya kebun, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ingin memanen buah-buahnya. Lalu kita ambil kantong satu di rumah kita, ternyata kantong itu bolong bagian bawah. Kita petik buah mangga, kita isi. Kita petik buah jambu, kita isi semuanya. Tapi pada akhirnya semuanya tidak ada tersisa. Kenapa? Karena kantongnya bolong. Ada orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan, itu hal yang baik. Tapi di sisi yang lain, mereka menzalimi saudaranya, menggibahi saudaranya, mencaci maki saudaranya, bertengkar dengan tetangganya. Sehingga ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan 10 hari yang terakhir ini, yang sisa beberapa hari lagi ini, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.